pertama itu adalah ini sebenarnya kasabol ya, atau bisa ganti swab, yang boleh. Nanti terserah. Terus yang berikutnya kita butuh nih cucing ya. Cucing nanti pakai air ini aja. NaCl, terus ini kita siapkan ini di rumah sakit buat tuang gitu ya. Terus kita butuh klem. Nah, klem ini perhatikan, klem itu kalau yang benar itu ininya nggak ada apa namanya itu? Ini bukan ini yang lubang. Ini namanya needle holder, ini salah. Klem itu dia polos semet ya. Sama-sama modelnya gini. Tapi ini buat jarum, buat tapping. Ya kan? Terus sekarang yang ini pincet nanti kalau misalkan kebetulan pasiennya perempuan, yaitu buat apa? Vulva hygiene. Ya, ada yang pakai ini juga pakai. Ya. Terus kita butuh squid. Nah, squid ini idealnya yang tangannya ada ini aja, moncongnya. Pernah melihat ya? 50 cc tapi ada moncongnya. Nah, karena kita nggak ada, kita sementara pakai itu. 50 cc. Nanti kalau yang pakai 10 gimana Pak? Bisa nggak? Sebenarnya bisa, tapi kan bolak-balik nanti. Karena kecil kan, 10 cc kan hanya ini ya. Nah, kalau 50 kan cukup besar. Ya, nanti buat terus berikutnya alkohol tadi ya, terus kita pakai handphone. Ya, terus berikutnya pakai ini hand sanitizer atau apa cuci tangan. Terus itu ya, ini perlak sama alas kita buat ya. Nah nanti kita ini ya ada hubungan sama air, gitu ya. Nah ini tapi enggak ya, ini ini buat alat aja, saya bilang buat alat. Nah sebelum kita ke pasien, coba saya jelaskan prinsipnya dulu aja. Nanti kalau selama ini kemarin sudah pasang kateter. Sudah biasa semuanya? Oke. Tapi ini saya refresh bentar, karena ini banyak sekali kejadian yang banyak saat kita memasang kateter. Ya. Nah, kateter itu sebenarnya ada dua ini, ada yang double lumen, sama yang 3W, 3 lumen, level 3. Nah, yang sering kalian jumpai pasti yang 2. Karena yang 3 ini dikhususkan nanti buat pasien-pasien misalkan post-op. Terus apa? Yaitu operasi apa? Untuk ini apa? Prostat yang besar tadi ya, yang harus direseksi. Nah kita kesini dulu. Kalau memasang kateter, 2 ini, 1 buat fiksasi, betul ya? Ini ya, 1 buat urin ya. Nah yang sering saya dengar dan saya jumpai di lapangan, kalau kita masang kateter selang kateter atau memasukkan kateter, prinsipnya apa? Pasang kateter itu bersih apa steril? Steril bersih? Steril bersih? Bersih steril? Steril. Harus steril. Karena kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Ya. Nah, coba ketika kita masukkan ini setelah kateter seperti ini, idealnya sampai kita merasa sensasi mentok, gitu ya. Nah, pada mentok ini berarti kita sudah masuk ke vesika urinaria. Tetapi hati-hati, walaupun perempuan itu lebih pendek, misalkan, tapi ketika baru masukkan dikit aja, kok hidup ya. Nah, ini yang sering disalahartikan. Hidup ini belum masuk ke dalam, tapi masih di tengah-tengah, terus sudah dilakukan fiksasi. Nah, yang jadi apa? Akhirnya balon ini dia mau ini di tengah-tengah uretra. Akhirnya uretranya pecah, namanya struktur uretra. Kalau udah pecah ini apa? Harus operasi dia, harus diperbaiki. Ya paham ya? Jadi kan kalau misalkan ini idealnya lagi, kalau kalian pasang kateter, kalau ini sudah kan ini disiapkan ini kan, oh iya bengkok tadi Pak. Jadi betul bengkok ya. Nah, kalau semisal seperti ini,
Kalau ini sudah sejeduk ini pasti akan keluar urin. Itu ngecek keduanya. Jadi kalau ini baru sedikit kok sudah mentok, ini belum keluar urinnya, kalian harus hati-hati. Kemungkinan ini ada sumbatan. Ya, gitu. Jadi kalian kalau bekerja, kalian capek, ya, pasang, terus itu kalian pasang, sudah mentok nih, nggak ada urinnya, kalian nggak sadar, gitu ya, langsung kalian irisasi. Akhirnya pasien kesakitan, teriak-teriak dia, karena terjadi ureteranya pecah, buka nanti perdarahan. Nah itu tinggal jadi ya. Sehingga kalau ini, kalau masang kita masukkan gitu kan, jeduk itu atau sebelum ini pasti keluar dulu. Nah, yang namanya vesika urinaria, dan di sini kan ada yang namanya sphincter ya. Sphincter itu keran. Jadi kalau ini masuk, kateter itu masuk, dok gitu, kerannya ini dia ini, maaf benar, ini keran ya misalnya. Nah tutup gini idealnya. Tapi ketika kateter ini masuk, blok ini, ya, jadi langsung ini air dari darah langsung keluar. Jadi kalau misalnya tadi kok kalian mentok tapi kok nggak ada urin sama sekali, pada perutnya ini tegang, berarti itu belum masuk kan, belum sampai ke vesika. Nah, jadi ini yang harus dikhawatirkan. Kalau enggak nanti banyak kejadian, nanti perawat yang kena, ya kan, hukum juga. Ya. Nah terus yang berikutnya yang sering terjadi adalah prinsipnya ini adalah steril. Jadi kita harus memposisikan tangan kita, harus paham kalian mana yang on, mana yang steril, ya kan? Kalau steril misalnya nih, oh tangan yang kanan saya itu steril pak, yang ini on, oke. Baik perempuan maupun laki-laki, kalau sini sudah dianggap on, ya sudah kalian pegang ini boleh, ya kan? Karena yang sini masih steril, tangan kalian usahakan steril. Nah tiba-tiba kalian lupa, kalian pegang sini ujungnya, ini kan nggak steril ya. Terus kalian masukkan. Nah jadi ini melakukan prinsip tidak steril. Ini salah satu masalah yang terjadi pada pasien kalian dalam masang kateter. Nah ini kalau kalian ya harusnya ini dibersihkan. Kalau ini pasiennya umum, cari aja kateter lebih dari satu enggak, kalau bisa ganti. Pasien saya BPJS pak, artinya nggak ada lagi pak, tanyakan di ruangan nanti kalau misalkan kalian praktek ada nggak cadangan, kalau ada ganti, kalau nggak ada ya paling nggak tinggal bersihkan pakai alkohol ya. Karena apa, nanti kalau mending kasih alkohol itu untuk mengurangi bakteri, tapi kalau enggak down ada bakteri masuk ke sini ya, nanti pasien kena ISK ya, infeksi saluran lebih baik lagi kan. Nah sehingga dua prinsip ini harus kalian perhatikan. Kalau sudah seperti ini, misalkan sudah mentok ada urinnya ya, nanti baru pasang ini kan, baru dilakukan fixasi gitu ya, gitu kan, betul nggak? Nah sekarang kita kenal dulu ya, tadi ada double sama ini, double sama TB. Nah prinsipnya kita irigasi ya, kita pakai ini dulu. Irigasi itu terjadi ketika apa kita butuhkan irigasi? Berarti ketika terjadi sumbatan pada aliran urin. Jadi misalkan ini, pasien kita ini masuk, kita berikan cairan cukup masuk 1000, terus yang keluar di urin hanya 100, berarti yang 900 kemana ya? Ya berarti masih di dalam tubuh. Misalkan di vesika urinarnya ini apa, kencang ataukah distensi, berarti artinya bahwa banyak urin, gitu kan? Nah ketika banyak urin berarti ada masalah mungkin di saluran sini. Nah tujuan kita nanti apa, kamu membersihkan itu ya. Jadi prinsipnya secara umum nanti kalian klem, kalau pakai klem, diklem dulu sambil ditekan bengkok ya, terus habis itu nanti ini, nah seperti ini, di sini nanti baru ngambil 50 cc ya, terus baru dimasukkan. Nah, masukkan, ini buka dulu, baru dimasukkan. Nah habis itu diambil lagi 50 cc. Nah klem lagi, terus ini ditekan bengkok,
dikit gitu kan, ini dibuang sampai kapan? Sampai ininya bersih. Biasanya kan masih awal-awal agak kotor, agak merah, misalkan agak keruh, diulangi aja sampai bersih. Bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali sampai bersih. Kalau sudah, nanti ini terakhir ya, terakhir ini dipasang, terus ketika kalian buka, nah ini langsung pure. Seperti itu. Ini prinsip yang pertama. Yang kedua, yaitu ketika ini pakai 3-way. Nah, sama ini sebenarnya prinsipnya. Idealnya ketika dia masuk ini kan masuk ini pada pasang tadi ya. Ini kan nyala kan, airnya masuk kan. Nah, dia penuh, dia akan keluar sendiri ke sini. Nah, terus ketika kalian ini masukkan, loh, ini kok nggak jalan? Nah, sama prinsipnya. Nanti kalian melakukan irigasi di sini. Nah, ini dimatikan dulu, ini diklem, sama ya tadi. Dibersihkan dulu sampai ini. Biasanya kalau pas sentur itu kan sehari-hari pertama itu kan di situ di SOP kan sekitar 60 ini ya, 60 tetes ya kan, cepat sekali tuh. Atau dibuka aja. Nah, nanti kalau misalkan ada perdarahan, ada clotting, itu ada penyumbatan. Nah, berarti nanti itulah tugas kita yang akan kita longgarkan sumbatan. Jadi nanti di sini darah semua nanti. Ada yang clotting tadi, darah yang menggumpal, ya, sosok itu. Kalau sudah agak jernih itu, sudah kalian buka. Nanti ininya sudah jalan, ini bisa keluar. Ini prinsip yang kedua yaitu irigasi tertutup. Kalau tadi yang ini pakai manual. Jadi itu prinsipnya. Sekarang kita ke SOP. Ada yang bertanya dulu untuk alat dan prosedur tadi gambarannya. Coba alat nggak ada masalah. Ya kalau besar ya. Kalau sudah kita ke ini ya. Kalau ada pertanyaan kita ke pasien. Ya. Di pasien apa yang pertama yang harus kita lakukan? Konsen. Sebelum konsen? Apa? Sebelum konsen apa? Oke, validasi ataukah ngecek identitas. Jadi nanti cek identitas. Boleh kalian menanyakan, Pak, Bu, namanya siapa? Umurnya berapa? Atau Pak, Bu, alamatnya mana? Gitu, betul. Kalau jawab benar, untuk validasi kedua, cek validasi kedua, cek bilang Pasien. Oh iya, kalau dari itu baru kita melakukan inform Konsen. Pak, Bu, ini saya melakukan mitigasi untuk memperlancar urinnya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ini mau dilakukan sekarang atau nanti? Gitu kan, misalnya. Ya tidak, kalau ya tidak itu mesti mereka mau kan. Tapi masalahnya mau sekarang enggak. Tapi kalau sudah nyeri, biasanya iya boleh sekarang. Biasanya nyeri. Kalau urin nggak bisa keluar, ini kan ini penuh nih. Dan ini mesti nyeri di area ini ya. Apa perut sama di area bawahnya itu kelaminnya pasti nyeri. Ya. Nah kalau sudah kita siapkan alat tadi kita dekatkan ya. Air ini jangan lupa langsung dituang. Siapkan dulu semuanya ya. Kalau perlu kalian yang pertama kalian isi dulu 50 cc. Ya. Pak, apa harus 50 cc? Nah, yang pertama ini sebenarnya nggak harus 50 cc. Kalian boleh 60 boleh. Prinsipnya kalian memberikan 60, kalian ngambilnya harus 60. 50 berarti ngambilnya harus 50. Pak, ada squid 10 cc, boleh nggak Pak? Boleh. Tapi ya nanti bolak-balik, gitu aja. Tapi kalau ada yang 50, pakai yang 50. Dia kalau di rumah sakit ya. Oke, kita cuci tangan ya, terus kita pakai enzim ya, karena kita ada hubungan sama urin. Kita pakai enzim biasanya nggak apa-apa. Nah, setelah pakai enzim, jangan lupa kita harus menjaga privasi ya. Tadi Pak nomor 1 apa? Tutup tirai. Ini kita pasang perlat. Nah, kebanyakan dari kalian. Nah, yang pertama pasang dulu perlatnya. Bapak, Ibu, permisi. Ya. Oke, nah berikutnya ini. Nah, kenapa sebenarnya dia tidak dingin ya? Nah, coba ya.
Terus kita dekatkan bengkok, ya, karena ini kita sering kita gunakan nanti. Kita dekatkan ini, klem, ya. Nah, kalau sudah, karena ini masih pertama, ya, kita ini aja dulu nggak apa, ya. Kita klem dulu. Nah, terus ini kita buka gini, ya, hati-hati, mungkin ada urin yang masih dikit-dikit menetes. Kalian taruh di bengkok aja seperti ini. Nah, kalian pasang, terus kalian buka. Nah, mungkin agak sedikit sakit, jadi kalian gini, Pak, Bu, permisi ya, ini kalau sakit tahan dulu sebentar Pak. Nah, kita masukkan. Nah, terus ini kita masukkan sampai habis, ya. Nah, kalau sudah, nanti kita ambil lagi. Ya, anggap 50 ya. Nah, ini kalau sudah ambil, kita ambil lagi, ya, kita klem. Jangan lupa, kalau nggak klem nanti keluar semua urinnya nanti. Nah, dekatkan bengkok lagi. Nah, jadi netes ya. Nah, ini baru kita buang. Nah, sampai kapan tadi? Sampai bersih. Kita bolak-balik, nggak apa-apa. Ya. Kalau sudah yang terakhir, pakai alkohol boleh. Terus nanti kita bersihkan ini dari sini tadi juga gitu, baru kita pasang. Kita bersihkan lagi, jangan dibuka dulu klemnya. Nah, kalau dibuka langsung buang. Nah, kalau dibuka gini langsung dia keluarnya lancar. Ini plong. Nanti setelah kalau sudah selesai keluar, ya, kalian lihat keluar banyak gitu kan, sebelum kita ini ya nggak apa-apa, kita lakukan perawatan kateter. Perawatan kateter kalau pada laki-laki, ya ini yang perlu diperhatikan. Perhatikan sih ya. Perawatan kateter. Tadi kalau misalnya kita sudah pasang kateter beberapa hari, area luar sini bersih apa steril ini? Bersih. Ya. Prinsipnya kalau sudah kita tahan seperti ini, ya, mentok ini kan, yang kita lakukan perawatan kateter itu hanya bagian kateter luar saja. Setelah dilakukan ini, misalkan ini pakai alkohol swab, ya, atau alkohol ini boleh dibersihkan ini, bersih sudah kan? Kita tidak boleh sama sekali memasukkan sedikit-sedikit. Nah, oh ini terlalu panjang, saya masukkan sedikit Pak, nggak boleh. Karena sudah dianggap sudah tidak steril, ya. Terus kalau perempuan, tadi kita menggunakan apa? Perawatan berupa hygiene. Nah, tadi katanya pakai cairan apa tadi? D3 ya? Apa tadi? Cairan apa? Kalau dulu salah pulang, saya ke ini. Kalau ya apa? DDT ya, DDT ya. Nah, prinsipnya sekali sama, ya. Kalau sudah buang. Kalau pada laki-laki gimana? Laki-laki itu nggak perlu tadi cairan apa DDT tadi, cukup nanti misalkan kalau ada kalian pakai alkohol pun boleh, ya. Kalau alkohol kan dingin, kalau ada ini apa namanya itu NaCl aja boleh, bersihkan ini area sini, ya, area sini sama bagian luar sini aja. Nah, biasanya gini banyak ada tetesan urin kan, bersihkan saja, pokoknya sampai bersih, jadi tanpa boleh memasukkan kembali, ya. Nanti sama dengan kita masukkan bakteri, ya. Kalau sudah, misalnya sudah lancar, nanti kita terminasi. Gimana rasanya? Sudah plong Pak atau Bu? Kalau sudah, kalau masih ada nyeri atau misalnya belum lancar, ya kita ulangi lagi sampai alirannya itu lancar. Kalau sudah pasti dia plong. Kalau sudah plong ya sudah, kita rapikan, ya. Nanti sampaikan aja. Kita kembali lagi mungkin 1 jam atau 2 jam setelahnya, ya. Oke, makasih Pak ya. Oke, mungkin itu ya irigasi dan perawatan. Nanti yang digantikan biasanya saat ini, saat apa namanya itu pemasangan itu ya, semoga ya. Ada yang bertanya nih? Ketika misalkan sudah kuning atau putih, ini pasti akan diganti yang berbiru. Jadi untuk irigasi tadi, namanya irigasi tertutup